Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, semangat, luar biasa. Sudah berdoa atau belum? Belum. Satu orang pimpin doa. Ya, Excel. Marilah kita satu hati untuk Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami makan hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih kepada Excel. Silakan duduk. Kita absen dulu ya. Ridol, Rio, Versi, Renya, Deren, Excel, Anggito, Kei, Anyel, Naca, Alin, Viola, Elvi, Aurel, Rahel. Ya, baik. Hari ini hari semua ya. Ya, baik. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, berdiri dulu. Kita menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu batik Garuda Pancasila. Ya, kepada Rio, saya persilakan. Rio yang memimpin. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Prima di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, baik. Terima kasih kepada Rio. Silakan duduk. Ya. Tadi kita telah menyanyikan sebuah lagu wajib. Nah, kemarin kita sudah mempelajari sebuah materi. Kira-kira kemarin siapa yang masih ingat? Kita membicarakan materi apa kemarin? Ya, Alin. Perubahan wujud benda padat ke cair. Contohnya saat benda padat akan mencair. Ya, perubahan wujud padat menjadi cair. Contohnya apa tadi? Perubahan es. Ketika kena sinar matahari dia akan mencair. Ya, tepuk tangan dulu untuk Alin. Ya, mungkin ada lagi yang lain. Itu dari Alin tadi, dari Alin tadi perubahan wujud
menjadi cair. Contohnya tadi itu es ketika kena sinar matahari atau ketika kena panas itu dia akan mencair. Mungkin ada lagi yang lain? Ya, itu materi kemarin. Habis itu materi kemarin tentang perubahan wujud benda. Nah, sekarang hari ini kita akan membicarakan materi tentang karakteristik wujud benda. Karakteristik wujud benda. Ya, tujuan kita mempelajari materi tentang karakteristik wujud benda. Yang pertama, agar peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik atau sifat wujud benda padat, benda cair, benda gas dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, peserta didik dapat memahami karakteristik wujud benda padat, cair, dan gas. Ya, jadi sepanjang kita mempelajari materi hari ini, jadi kita harus mencapai tujuan-tujuan yang ada di dalam sebentar. Yaitu tujuan dari karakteristik wujud benda itu. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik atau sifat wujud benda padat, cair, dan gas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat memahami karakteristik wujud benda padat, cair, dan gas. Nah, kira-kira ada berapa itu wujud benda? Ada berapa? 3. Ada satu orang angkat tangan. Ada berapa? Yang tahu angkat tangan. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, terima kasih kepada Versi. Tepuk tangan dulu untuk Versi. Nah, sekarang kira-kira karakteristiknya itu seperti apa? Harus bagaimana cara kita untuk memahami karakteristik dari wujud benda tersebut? Ya, sebentar kita akan melakukan eksperimen atau percobaan. Ya, sekarang kita bentuk kelompok dulu. Ibu bagi kamu ke dalam 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Sekarang bergegas bentuk kelompok. Ayo. Kursi jangan didorong. Pakai angkat meja-meja, pakai jangan bunyi. Angkat yang kursi. Mundur kursinya, mundur.
Sudah? Sudah? Ya, sekarang siapkan alat dan bahan. Yang Ibu suruh kemarin tuh yang membawa alat dan bahan untuk melakukan percobaan hari ini. Siapkan. Simpan di atas meja. Ya, coba semua alat dan bahan simpan di sini. Mangkuk, botol air, sendok, balon, gelas, gunting, hanger, kertas. Talinya mana? Ya, kelompok 1 lengkap. Coba kelompok 2. Botol air, hanger, sendok, gelas, mangkuk, kertas, balon, gunting. Talinya mana? Ya, baik. Kelompok ini, kelompok 3, botol air, balon, mangkuk, sendok, tali, gelas, gunting, hanger sama kertas. Ya, baik. Terima kasih. Alat dan bahannya masing-masing kelompok sudah lengkap. Nah, sekarang sebentar Ibu akan membagikan LKPD. LKPD itu dikerjakan sesuai petunjuk. Sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Sabar. Ya, perhatikan dulu. Sebelum melakukan percobaan, baca baik-baik dulu petunjuk. Baca baik-baik dulu petunjuk atau langkah-langkah yang ada dalam LKPD. Dan diharapkan semua anggota kelompok harus terlibat. Semua anggota kelompok harus terlibat. Ya, sekarang mulai 1 LKPD, Ibu beri waktu 10 menit. 1 LKPD, Ibu beri waktu 10 menit. Ya, sekarang mulai kerja.
Jangan lupa tulis nama-nama kelompok. Nama-nama anggota kelompok. Ya, coba perhatikan kalau ada yang tidak jelas, dengar ibu dulu. Kalau ada yang tidak jelas, petunjuk pengerjaannya tanya ke ibu. Tanya ke ibu. Kalau tidak mengerti, tanya. Yang lain perhatikan. Kalau ada yang tidak mengerti, tanya di ibu. Diharapkan semua anggota kelompok harus terlibat. Ya, jangan lupa yang ketua kelompoknya, habis itu yang no tulisnya. Di sini yang ketua kelompoknya di sini siapa? Ketua kelompoknya siapa? Renya. Yang no tulisnya Felsi. Di sini tadi ketua kelompoknya Kei. Ketua kelompoknya Kei. Habis itu Anggito, no tulisnya. Habis di sini Rahel, ketua kelompoknya no tulisnya Aurel. Usahakan setiap kelompok harus kerjasama. Semua harus terlibat.
Kalau tidak mengerti petunjuk, tanya di ibu. Tanya di ibu. Tinggi sedikit, tinggi sedikit, tinggi sedikit. Ya, sudah amat itu. Kira-kira apa yang terjadi dengan air itu? Ya, tulis hasil pengamatan semua anggota kelompok. Isi LKPD-nya sesuai dengan apa yang kalian amati. Ya, sudah amati itu? Sudah ya. Sekarang kembali ke kelompok. Tulis di LKPD apa yang kalian amati. Diskusi. Ceritakan supaya jangan tercecer di lantai yang mereka di lantai ceritakan. Ini sedikit. Supaya bentuk pancuran dia. Ya, sudah.
Sudah? Ya, sekarang kembali ke kelompok. Tulis apa yang kalian amati. Sudah perhatikan itu? Sudah, Bu.
yang tinggi. Satu, masukkan air ke dalam mangkuk dan ke dalam botol. Amati apa yang terjadi dengan balon tersebut. Apakah untuk air menyesuaikan tekanannya? Ambillah botol yang berisi air, lalu tuangkan. Perhatikan di kelompok, aktif di kelompok Ya, sudah. Dua, ambil dua buah balon, satu balon ditiup, lalu diikat, dan satu biarkan es. Maka yang terjadi dengan air yang dialiri tersebut, ambil angin dan ikat balon pada masing-masing hidung angin. Timbangkan dua balon tersebut menggunakan angin. Berikan kesimpulan bersama kelompokmu. Apa saja karakteristik Buatnya di atas sini, ikatnya di atas sini, ikatnya di atas sini. Kali yang ini tadi bagi dua, supaya ikat balon yang itu satu suka. Kasih besar, agak besar sedikit, agak besar. Terus. Oh, ya, sudah. Ini bagian atas, warnanya. Ya. Teman-teman yang lain bantu ambil tali. Kasih besar sedikit balonnya, kasih besar. Buka lagi, tiup lagi, tiup ulang. balon mendapati dua. Dari satu buah balon lalu kita amati apa yang terjadi dengan balon versi satu buah balon. Kasih besar sedikit, kasih besar. Buka lagi. Cukup satu yang ditiup. Baca petunjuk, baca petunjuk di situ.
defense ikat. Yang lain bantu. Bantu ikat. Oke. Misalkan kedua balon tersebut menggunakan hammer, apakah balon yang dihitung lebih berat dari balon yang Tali antara balon yang ditiup dengan balon yang kempes harus sama panjang. Harus sama panjang. Ukur dulu. Tali yang ini dengan tali yang ini harus sama panjang. Begitu juga kelompok yang lain. Kedua tali harus sama panjang. Apakah balon yang ditiup lebih berat dari balon yang kempes? Apakah balon yang ditiup lebih berat dari balon yang kempes? Mengapa demikian? Mengapa demikian? Berikan kesimpulan bersama pemburu. Apa saja karakteristik benda gas? Kesimpulan. Berikan kesimpulan bersama pemburu. Apa saja karakteristik benda gas?
Apakah balon ditiup lebih berat dari balon yang lebih? Kalau tidak paham, baca ulang-ulang petunjuknya. Langkah-langkah yang baca ulang. Diharapkan semua anggota kelompok paham dengan langkah-langkah yang ada. Berikan kesimpulan bersama pendukung. Apa saja karakteristik pedagang?
1 sudah selesai? Sudah. LKPD 1 sudah selesai, lanjut ke LKPD 2 ya. Perhatikan baik-baik di situ. Baca petunjuk baik-baik. Air botol, ambillah botol yang berisi dan tuangkan ke lantai. Biarkan air mengalir. Percobaan. Apa yang terjadi dengan air gelas, air dan botol? Air mengalir. Tempatnya benar. Ambillah air menggunakan gelas, lalu bukakan. Apa yang terjadi dengan air tersebut? Apakah air menyelesaikan air dapat menekan kesimpulan? Berikan kesimpulan bersama kelompok ini. Apa saja karakteristik minat air? Air mengalir. Ambillah botol yang ke lantai, lalu tuangkan ke lantai. Biarkan air mengalir dengan tenang. Air akan menyebar ke segala arah. Ambillah air menggunakan gelas, lalu tumpahkan. Apa yang terjadi dengan air tersebut? Apa yang terjadi dengan air tersebut? Perhati di kelompok masing-masing. Jangan perhati di kelompok lain. Kesimpulan bersama kelompok. Apa saja karakteristik minat air? Apa saja karakteristik minat air?
LKPD 2 sudah? Sudah, Bu. Ya, sekarang LKPD 3. Ya, anggota kelompok bertugas LKPD 3. Alat tambahan, balon, hangit, dan tali. Langkah percobaan. Satu balon, tiup satu buah balon dan amati apa yang terjadi dengan balon tersebut. Ambil dua balon. Satu balon ditiup lalu diikat dan satu biarkan masuk kempes. Isi balon dengan tali rafia. Ada hangit balon pada masing-masing. Ditambahkan kedua balon tersebut menggunakan hangit. Apakah balon yang ditiup lebih berat dari balon yang kempes? Ambil dua buah balon. Satu balon ditiup lalu diikat, yang satu biarkan masih kempes. Ikat ujung balon dengan tali rafia. Ambil hangit lalu ikat balon pada masing-masing ujung hangit. Tibakan ke dua balon tersebut menggunakan hangit. Mengapa demikian? Ambil dua buah balon. Satu balon ditiup lalu diikat dan satu biarkan masuk kempes. Ikat ujung balon 3 kali rafia. Ambil hangit lalu ikat balon pada masing-masing ujung hangit. Tinggalkan kedua balon tersebut menggunakan hangit. Apakah balon yang ditiup lebih berat dari balon yang kempes? Mengapa demikian? Kesimpulan. Berikan kesimpulan bersama kesimpulan. Apa saja karakteristik benda gas? Apa saja karakteristik benda gas? Bentar, bagian atasnya. Ikat. Yang lain bantu ikat, yang lain pegang, yang lain bantu ikat.
Mengapa demikian? Berikan kesimpulan bersama ini. Apa saja karakteristik pendapat? Kelompok mana yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah? Kelompok 1 sudah semua? Kembalikan posisi tempat duduk semula. Pelan-pelan, pelan-pelan, angkatnya pelan-pelan. Angkatnya pelan-pelan. Alat tambahan yang telah digunakan disimpan di pinggir meja. Disimpan di pinggir meja. Ya, sekarang kita ice breaking dulu dengan lagu Macam Wujud Benda. Siapa yang mau pimpin? Ya, Rio. Macam wujud. Semua berdiri. Lurus, berdiri lurus. Ya. Macam wujud benda 1, 2, 3. Macam wujud benda itu ada 3. Macam yang pertama wujud benda ada sifatnya padat, bentuknya tetap, ukuran tetap dimanapun tempatnya. Contohnya buku, meja dan lampu, kursi, lemari, kulkas dan juga tas. Dua benda cair, ukurannya tetap, bentuknya berubah sesuai gambarnya. Contohnya sirup, air dan susu, oli, bensin, minyak goreng dan madu. Contohnya sirup, air dan susu, oli, bensin, minyak goreng dan madu. Wujud yang ketiga adalah benda gas. Dia tak terlihat, ukurannya tetap, bentuk berubah sesuai badan. Contohnya uap, udara, dan asap. Bentuk berubah sesuai badan. Contohnya uap, udara, dan asap. Ya, terima kasih kepada Rio. Silakan duduk. Nah, sekarang kita baca hasil, kita presentasikan hasil percobaan per kelompok. Saya percayakan dulu dari kelompok 1 untuk membaca LKPD 1, yaitu tentang percobaan karakteristik benda padat. Terima kasih, kelompok kami akan membacakan hasil percobaan tentang karakteristik benda padat. Tujuannya menemukan karakteristik benda padat, alat dan bahan, senduk makan, kertas, gunting, dan gelas. Langkah percobaan. 1. Ambillah senduk, tekan lalu amati. Apakah ada perubahan bentuk pada senduk? Jawab, tidak. 2. Ambillah senduk lalu masukkan senduk itu ke dalam gelas. Apakah bentuk senduk setelah dimasukkan ke dalam gelas berubah? Jawab, tidak. 3. Ambillah kertas, guntinglah kertas tersebut sebanyaknya, lalu amati. Apakah kertas tersebut bisa kembali menjadi bentuk semula? Jawab, tidak. Mengapa demikian? Karena kertas dapat berubah dengan cara digunting. Kesimpulan,
Berikan kesimpulan bersama kelompokmu apa saja karakteristik benda padat berdasarkan hasil percobaan kelompokmu. 1. Benda padat memiliki bentuk yang tetap. 2. Benda padat dapat berubah bentuk dengan cara digunting. Contohnya kertas. Ya, itu hasil presentasi dari kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Sama. Ya, tepuk tangan dulu untuk hasil presentasi LKPD kelompok 1. Tepuk tangan. Ya, yang berikut silakan duduk. Yang berikut dari kelompok 2 membacakan. Dengar dulu karena hasil kelompok 1 tadi LKPD 1, LKPD 1 setiap kelompok hasil percobaannya sama, maka sekarang saya beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk membacakan hasil percobaan LKPD 2, yaitu tentang karakteristik benda cair. Kepada kelompok 2 saya persilahkan. Terima kasih, kelompok kami akan membacakan hasil percobaan tentang karakteristik benda cair. Tujuan mengetahui karakteristik benda cair. Alat dan bahan, gelas, air, botol, mangkuk kecil. Langkah percobaan. 1. Masukkan air ke dalam mangkuk dan ke dalam botol. Apakah bentuk air menyesuaikan tempatnya? Jawab ya. 2. Ambillah botol yang berisi air, lalu tuangkan ke lantai. Biarkan air mengalir dengan tenang. Apa yang terjadi dengan air yang mengalir tersebut? Jawab, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. 3. Ambillah air menggunakan gelas lalu pisahkan. Apa yang terjadi dengan air tersebut? Jawab, air dapat menekan ke segala arah. Kesimpulan, berikan kesimpulan bersama kelompokmu. Apa saja karakteristik benda cair? Jawab, 1. Bentuknya menyesuaikan tempatnya. 2. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. 3. Air dapat menyebar ke segala arah. Ya, baik. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 2 telah mempresentasikan hasil percobaan menemukan karakteristik benda cair. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 3? Ada tanggapan? Sama? Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, yang berikut saya beri kesempatan karena jawaban tentang hasil percobaan menemukan karakteristik benda cair antara kelompok 1 dan kelompok 3 sama. Nah, sekarang saya beri kesempatan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil percobaan menemukan karakteristik benda gas. Terima kasih, kelompok kami akan membacakan hasil percobaan tentang karakteristik benda gas. Tujuan mengetahui karakteristik benda gas, alat dan bahan, balon, hangat dan telegrafia. Langkah percobaan. 1. Tiup 1 buah balon lalu ikat. Amati apa yang terjadi dengan balon tersebut. Jawab, balon tersebut dapat menempati ruang. 2. Ambil 2 buah balon, 1 balon ditiup lalu diikat dan biarkan masih kempes. Ikat ujung balon dengan telegrafia. Ambil hanger lalu ikat balon pada masing-masing ujung hanger. Timbangkan kedua balon tersebut menggunakan hanger. Apakah balon yang ditiup lebih berat dari balon yang kempes? Jawab, ya, balon yang ditiup memiliki berat. Mengapa demikian? Jawab, karena balon yang ditiup memiliki berat. Kesimpulan, berikan kesimpulan bersama kelompokmu. Apa saja karakteristik benda gas? Jawab, 1. Benda gas menempati ruang. 2. Udara memiliki berat. Ya, baik, terima kasih kepada
Bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Sekarang kita berikan tepukan kepada kelompok Aulen. Ya, baik. Itu mengenai percobaan atau eksperimen. Bagaimana cara kita untuk menemukan karakteristik ketiga benda tersebut, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, yang pertama karakteristik benda padat itu yang pertama memiliki berat dan massa yang tetap. Nah, berat dan massa semblok tetap tidak akan lebih berat atau lebih ringan setelah dimasukkan ke dalam gelas. Yang kedua, bentuk dan volumenya walaupun tempatnya berubah, tapi bentuk dan volumenya itu tetap. Bentuk sendok yang akan tetap tidak akan menjadi gelas. Habis itu benda padat itu bisa digenggam. Benda padat itu bisa digenggam atau bisa dipegang. Yang berikut, benda padat itu dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Misalnya dipotong atau dipukul atau digunting. Contoh yang ada di dalam itu kertas. Dia kan benda padat. Ketika digunting dia akan berubah bentuk. Ya, yang berikut benda cair. Benda cair itu yang pertama bentuk berubah tetapi volume tetap. Biar air itu isi di dalam gelas atau isi di dalam mangkok atau isi di dalam botol, tetapi volumenya tetap dan bentuknya juga tetap. Dia akan mengikuti wadahnya. Yang berikut, bentuk permukaan zat cair yang tenang akan selalu datar. Yang berikut, zat cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya di situ, air mengalir pada pancuran itu, dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang keempat, dia menekan ke segala arah. Adik-adik tadi sudah membuat praktek kan? Sudah buat percobaan tadi ketika kamu tumpahkan air di lantai itu, dia tidak jalan ke satu arah saja, tapi dia menyebar ke segala arah. Berarti sifat air itu dia menekan ke segala arah. Ya, yang berikut benda gas. Yang ketiga benda gas. Karakteristik wujud benda gas itu yang pertama dia mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Contohnya tadi itu kamu sudah meniup balon. Balon yang semulanya kempes ketika diisi udara, balon tersebut dia akan mengembang. Karena udara yang ada di dalam balon itu dia mengisi semua ruangan yang ada di dalam balon. Yang berikut ada di segala tempat. Itu sifat benda gas itu ada di segala tempat. Dia di dalam ruangan ini, tapi kita tidak sadar toh. Yang kita hanya rasakan sejak bahwa sekarang tuh ada udara. Habis itu menekan ke segala arah. Contohnya tadi tuh meniup balon tadi tuh. Meniup balon tuh udara yang kamu masukkan itu dia menekan ke segala arah. Habis itu yang keempat dia memiliki massa. Massa balon atau massa benda gas dia berbeda dengan massa benda padat dan benda cair. Ya, kesimpulan ada 3 wujud benda yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang kedua, karakteristik wujud benda pada benda cair, benda padat, dan benda gas itu berbeda-beda bentuk dan sifatnya. Ya, itu saja materi kita hari ini berkaitan dengan karakteristik benda padat,
benda cair, dan benda gas, atau yang disingkatkan itu karakteristik wujud benda. Mungkin ada yang belum paham berkaitan dengan materi hari ini. Ya, menurut Rio, dia sudah paham dengan materi tentang sifat benda padat. Yang lain? Saya, Bu. Ya, Aurel. Ibu, saya sudah mengerti dengan materi tentang sifat benda gas. Ya, menurut Aurel dia sudah paham dengan materi tentang karakteristik benda gas. Mungkin ada lagi dari teman yang lain? Yaitu berkaitan dengan karakteristik wujud benda. Ada itu benda gas, ada itu benda padat, ada itu benda cair. Ya, untuk materi kita hari ini sekian saja. Sekarang kita akhiri kita punya materi dengan berdoa. Satu orang angkat doa. Ya, semua berdiri. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Yang ada surga dan neraka, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya baik, selamat siang dan terima kasih. Selamat